Nada berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, oke. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa ala ma ba'd. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, ya selamat pagi menjelang siang teman-teman sekalian. Apa kabar semuanya? Baik, Ustaz. Alhamdulillah baik, Ustaz. Alhamdulillah, oke. Ya, fine. Thank you very much. Ya, meskipun kita masih dalam kondisi wisuda ya. Ini abang-abang, mbak-mbak kalian sedang prosesi wisuda. Jadi tetap kita melaksanakan kuliah sebagaimana mestinya. Oke, jadi langsung saja ya kita mulai kuliahnya dengan bersama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Jadi materi kuliah hari ini perdana ya, Yudaisme. Yang insya Allah kita bakal membahas tentang etnoreligiusitas, etnoreligion, ya etnoreligius dan seterusnya ini. Ini mohon maaf, Anafsi Marifatul Huda lagi di mana nih? Kok dia off cam kemana nih? Masih ke belakang atau gimana nih? Coba tolong oke. Yo, gitu anak ganteng. Halo. Ya, siap kader umat. Ya baik, ini Ana share screen dulu sebentar. Bismillah. Oh, ini Ana belum bisa share screen, Posar. Tolong di enable Ana. Enable Ana. Ya bisa? Sudah, Ustaz. Oke, thank you very much. Siap. Baik, siap. Oke, slide-nya kelihatan ya? Nah, Ustaz. Kelihatan, Ustaz. Ya? Oke, ya baik. Ya, jadi topik kita pada hari ini adalah etnoreligiusitas dan penjabaran sistem keagamaan agama Yahudi. Oke. Ya sebelumnya, ya ini mungkin karena sebagian dari kalian sudah kenal saya mungkin, tapi kita ta'arufan lagi ya untuk sekedar ya formalitas saja lah. Ya nama saya Abdullah Musli Rizal Maulana. Dulu saya lulus ISIT Unida Gontor ya sekarang. Akidah Filsafat Islam tahun 2014, kemudian tahun 2016 saya dapat beasiswa untuk lanjut di Vrije University Amsterdam, Netherlands, untuk ambil concern hubungan antaragama. Baik, dalam kesempatan kali ini kita bakal satu semester selanjutnya ya kita bakal fokus untuk di materi kuliah Judaism, Adian al-Yahudiyah, Yahadut itu kalau dibaca Ibraninya itu. Oke. Oke, sebelum kita masuk ke inti ya, ini penting untuk kalian dalami dulu. Yang pertama adalah bahwa identitas materi kita pada pagi hari ini adalah materi pertama ya, yang akan mengawali seluruh materi yang ada dalam mata kuliah Judaism. Oh, mohon maaf ini agak typo sedikit, sorry. Dan Judaisme ini adalah salah satu materi yang paling penting di studi agama-agama, Fakultas Usuluddin Unida Gontor. Nah, dia berbobot 3 SKS. Tujuannya terutama adalah pada hari ini kita akan mengajak teman-teman untuk memahami dan menjelaskan konsep etnoreligiositas di Judaisme. Oke, sip. Baik. Terus ya intinya apa sih yang bakal kita pelajari hari ini? Ya, yang pertama adalah kita akan memahami ta'rif ya, definisi apa itu Judaism. Kalian mungkin sudah tahu apa itu agama Yahudi, bentuknya seperti apa, mungkin kan sudah bisa imajinasikan gitu. Yang biasanya terkait dengan teori-teori global konspirasi dunia gitu ya. Judaism ini ya tidak hanya sekedar itu, tapi kita nanti akan membahas terutama dari perspektif etnoreligiusitas. Kemudian apa sih hubungannya antara etnoreligius itu dan Judaism sebagai religion? Yang kedua adalah terutama kita juga bakal memahami agama itu sebagai pandangan hidup ya, worldview, dan sebagai ekspresi kehidupan atau way of life. Gitu. Oke, jadi ini ya identitas tujuannya sudah.
Outline-nya juga sudah. Nah, langsung saja ini. Kita mempelajari apa itu Judaism gitu. Kalau kita bicara Judaisme, maka yang pertama kali atau mungkin sebenarnya kalau diskusi agama-agama dunia secara umum ya, ta'arif itu penting, definisi itu penting. Hinduism, Katolisism, Protestanism itu adalah agama-agama yang merujuk kepada tarikh atau region tertentu. Sejarahnya bagaimana, misalnya Protestanism, karena ketika dia sudah diawali inisiasinya oleh Martin Luther lewat gerakan protes terhadap indulgensi atau proses pengampunan dosa yang ada di gereja Katolik, maka dia menjadi sekte tertentu namanya Protestan. Buddhism itu adalah aliran keagamaan yang merujuk pada Siddhartha Gautama sang Buddha. Gitu. Nah, Hinduism itu juga agama yang merujuk kepada Sungai Indus, Indus Valley, yang itulah kenapa kemudian dia menjadi India. Maka Judaism itu pun ya dia adalah terminologi tertentu yang merujuk kepada bahasanya itu ya namanya Yahudi itu. Yang kalau maktub fi al-ibri ya Yahadut itu. Ini ada Yod, Heit, Dalet, Alep, bukan Alep, sorry, ini Waf ya, Waf dan Taf ini. Kalau ini bisa di zoom nggak ya? Sorry, bisa di zoom nggak ya? Oke. Ini ya, Yahadut. Ini kalau di bahasa Arab jadi mat ini. Tapi kalau di bahasa Yahudi, di bahasa Ibrani dia jadi seperti wow, di matnya wow, Yahadut. Gitu. Nah, ketika kita bicara agama Yahudi, maka kita otomatis berbicara tentang perjanjian lama, al-ahdul qadim. Nanti kita bakal diskusi tentang itu sedikit. Atau the Old Testament kata orang Kristen itu. Jadi kalau kata Yahudit itu ada di bagian situ memang. Sebagaimana mungkin kata Islam itu juga ya pasti kita temukan dalam Al-Qur'an kan. Inna dina 'indallahil Islam. Dan Yahudit itu pun ada dalam kitabnya Yahudi itu. Ada di kitab Ulangan. Itu di kitab Al-Adad. Di ini ya apa namanya? Devarim hingga di kitab Deuteronomi Ulangan atau Devarim tadi hingga kitab Rasul Ezra. Kemudian kalau ada namanya juga Mityahadim ini maknahu artinya adalah soro Yahudian, menjadi Yahudi. Itu ada di kitab Esther pasal 8 ayat 17. Sementara Yahudi itu merujuk pada hukum-hukum atau tradisi Yahudi ya. Oke, baik. Nah, kemudian kalau topik kita yang utama adalah etnoreligiusitas ya. Etnoreligius dengan worldview atau pandangan hidup, kemudian dengan way of life atau ekspresi kehidupan itu adalah trilogi elemen dasar dalam Judaism. Jadi kalau kita pengen sederhana saja, kalau kalian pengen concern di Judaism, antum harus pilih salah satu yang ada dari tiga ini. Dari etnoreligiusitasnya kah? Atau dari dia sebagai pandangan hidup kah? Atau dia sebagai ekspresi mereka sebagai orang Yahudi. Etnoreligiusitas atau etnoreligius itu apa sih? Etnoreligius itu merujuk kepada status atau kedudukan agama Yahudi yang tidak hanya sekedar kelompok etnis, atau di sini Anda tulis ya mengikuti definisi yang sudah kita kumpulkan dari religion and ethnicity among new migrants. Itu tidak hanya sebatas kelompok yang menjaga warisan budaya leluhur, tapi juga sekelompok pemeluk keagamaan. Jadi mereka kelompok etnis, ras, tapi juga keagamaan. Mereka itu adalah kelompok etnis dan religius sekaligus, makanya dinamakan etno-religius atau etno-religion. Maka umat Yahudi itu adalah umat yang menjadikan agama sebagai fondasi dari etnisitas mereka. Status mereka sebagai etnis Yahudi itu didasarkan kepercayaan mereka terhadap Yahudi sebagai agama. Dan umat Yahudi juga umat yang berbangsa dan beragama Yahudi sekaligus. Sehingga elemen keduanya itu terkait dan setara gitu ya. Dan ini antum bisa lihat ini lukisan apa ini? Ini lukisan Yosef. Dalam Islam namanya Nabi Yusuf itu ketika dia mau dibuang ke sumur. Kenapa kok tiba-tiba kita membahas Yosef Ustaz atau Nabi Yusuf? Karena kalau kita bicara soal etnoreligiusitas Yahudi, maka kita merujuk pada yang namanya Bnei Israel. Bnei Israel, Bnei itu bahasa Yahudi yang artinya anak.
Israel itu adalah Israel. Dan Israel itu adalah lakop atau julukannya Yakov, atau kita dikenal Nabi Yakov. Yakov itu putranya Ishak, dan Ishak itu adalah putranya Abraham. Oke. Maka jikalau kita berbicara tentang etnoreligiusitas Yahudi, maka kita secara nggak langsung itu harus membahas tentang Bnei Israel atau anak-anaknya Yakov yang 12 itu. Di mana ya Yosef itu adalah anak yang kedua sebelum terakhir ya, yang kemudian memang dari situlah nafas Judaism itu muncul dari situ terutama. Nah, di sini kenapa namanya Israel? Yisrael itu namanya itu pangeran Tuhan. Israel. Isra itu prince. Eloah, Elohim. Itu kata-kata yang merujuk kepada Tuhan. Nah, ini lukisan dari lukisan di Rijksmuseum di Belanda ini. Ini yang merepresentasikan dari kitab Kejadian, Genesis nih. Bereshit pasal 32 ayat 22 sampai 28, ketika Jacob ini itu sedang bergulat dengan Tuhan kemudian menang, maka kemudian dia diberikan lakop ya atau gelar pangeran Tuhan itu. Nah, ini adalah silsilah dari Bnei Israel, anak-anak Israel. Bnei anak Israel itu ya Yakov. Maka Bnei Israel artinya bukan anak-anak Israel saja, tapi anak-anaknya Yakov. Dari 4 istri. Dari Leah, Zilfah, Bilah, Rachel. Dari Leah, kakaknya itu punya anak namanya Ruben, Simon, Levi, Yuda, Issakhar, Zebulun. Kemudian ada anak yang nasabnya terputus yaitu Dinah gitu ya. Dari Rachel, dari adiknya Leah itu ada Yosef dan Benjamin. Dan dari Zilfah itu budaknya Leah, ada Gad dan Asher. Dan dari Bilah yaitu budaknya Rachel ada Dan dan Naftali. Kita paham bahwa zaman dahulu masih ada perbudakan dan itu legal ya. Sehingga Yakov beristrikan 4 dan beranak 12 dihitung. Yang Dinah tidak dihitung. Namanya Bnei Israel. Jadi kita bisa lihat juga Yakov ini anaknya Ishak ya. Dan dia juga berarti cucunya Abraham. Nah, bagaimana kemudian etnoreligiusitas itu terkait dengan juga namanya worldview atau pandangan hidup Judaism. Maka kita kan bicara terutama tentang Torah Moshe yang 5. Ya, itu ada dari kitab Kejadian, Ulangan, Imamat, Bilangan dan Ulangan, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Bereshit, Shemot, Imamat ini saya lupa ini. Bilangan itu Al-Adad dalam Arabiah itu, Ulangan itu juga kalau Ulangan itu Lawin. Bereshit, Shemot, Vayikra nih. Imamat itu bahasa Ibrani Vayikra, Bemidbar, Devarim. Bereshit, Shemot, Vayikra, Bemidbar, Devarim. Tuh. Torah yang 5 itu adalah inti dari kitab sucinya Yahudi, kemudian nanti berkembang dengan namanya Tanakh. Ya, kita bakal berbicara itu lebih panjang di pertemuan selanjutnya insya Allah. Tapi intinya adalah Torah ini kita anggap seperti kitab suci atau ya Al-Qur'annya umat Yahudi lah. Yang diturunkan di Gunung Sinai kepada Moshe, makanya dinamakan Torah Moshe. Nah, sementara ekspresi kehidupannya itu adalah bentuk-bentuk seperti misalnya ada mereka punya bahasa Ibrani, ada ritual-ritual yang mereka lakukan, ada seni, ada aktivitas seperti yang kalian lihat ini di Tambuk Ratapan ini di Yerusalem, Mereka juga ada makanan khas, ya kita bakal bicara itu di pertemuan kesekian, dan lain sebagainya. Tapi poinnya yang pengen saya tunjukkan di sini adalah bahwa terutama yang menjadi inti diskusi adalah etnoreligiusitas Yahudi itu merujuk kepada Bnei Israel atau 12 anaknya Israel atau 12 anaknya Yakov. Oke, ya mungkin topiknya sudah sampai di situ ya. Coba kita soal latihan yang kita harus refleksikan dan kita jawab. Yang pertama, apa sih asal muasal kata Yahudi? Ya, kemudian apa hubungannya atau relasinya etnoreligiusitas, etnoreligius dengan Judaism? Mengapa Yakov atau Jacob itu digelari sebagai Yisrael?
Kemudian apa sih artinya dari Bani Israel itu sendiri gitu. Nah, baik, sekarang saya harap antum juga sudah mencatat ya. Oh iya, ini sebelumnya mohon maaf, jangan lupa nanti ini sambil evaluasi kita antum absen ya. Jangan lupa absen ini. Baik, ini saya stop share screen dulu. Coba Hafiza Ardi. Nah, ini sesuai dengan pemahaman antum ini, apa itu Judaism itu? Sesuai pemahaman anak, jadi Judaism itu agama yang dianut oleh umat Yahudi atau Bani Israel. Bani Israel sendiri adalah anak keturunannya dari Yakub Oh, atau udah Jacob. Udah cukup ya dulu. Itu udah banyak banget tuh, nanti jawabannya yang lain. Oke, syukuran. Mungkin ada ini ya, bisa dilengkapi sesuai dengan slide Ana tadi. Ana mencatat beberapa makna Yahudi itu ya. Ada yang bisa melengkapi nggak itu? Siapa? Yang bisa melengkapi tadi? Coba Ana tunjuk. Nih, Kausar. Coba tadi Ana mencatat beberapa, ya tadi ada beberapa istilah nama-nama Yahudi ya. Apa aja itu? Nama-nama Yahudi tadi Genesis, Exodus, Leviticus. Bukan, itu nama kitab suci itu. Tadi loh di awal itu kan ada asal nama Yahudi itu ya. Ada beberapa anak tulis itu. Apa aja itu? Itu yang dari bahasa ini ya, San. Ibrani, bahasa Ibrani. Ya. Itu ada 5, Ustaz. Apa aja tuh? Yahadut, Ustaz. Yahadut. Oke, Yahadut 1. Oke, yang kedua? Yang keduanya Mityahadim. Oke, Mityahadim. Ya, apa artinya Mityahadim tuh? Menjadi Yahudi, Ustaz. Soro Yahudian. Soro Yahudian, fil Arabiyah 6. Satu lagi coba apa? Satu lagi? Ada lagi satu lagi. Yehudit. Oke, apa itu Yehudit? Aturan, tradisi hukum. Ya, oke, aturan tradisi hukum. Ya mungkin antum masih agak pusing-pusing di sini artinya apa sih? Ya tapi emang nanti di sela-sela pertemuan nanti kita bakal sedikit banyak mengenal bahasa Ibrani ya. Bahasa Ibrani itu emang one of the lost language. Bahasa yang sudah hilang itu. Baik. Ya, terima kasih. Kausar. Coba next question ini. Next question. Nah, apa relasi etnoreligiositas dengan Yahudi itu? Etnoreligiositas dengan Judaism itu apa relevansinya? Coba nih, Gimnastiar Aziz. Ya, sesuai dengan yang tadi Anda jabarkan, apa yang Anda pahami itu? Relasi antara keduanya itu apa? Ethno-religious, seperti dalam tradisi kitab 2, Makabalah, dan hubungannya dengan Yahudi mungkin sebagai tradisi dalam Judaisme mungkin, Ustaz. Oh, kurang pas ini jawabannya. Coba Adi Kurniawan. Hadir Ustaz. Ya, coba di islah atau ditambahin itu jawabannya Gimnastiar Aziz itu. Gimana tadi Ustaz? Pertanyaan Ustaz. Apa relevansinya atau relasinya bukan relevansi, apa relasinya etnoreligiositas dengan Judaism itu? Mungkin di sini relasinya sangat berkesinambungan, Ustaz. Iya, kesinambungan itu apa? Nih coba Anda ulangi lagi ya, mungkin kalau ada yang belum clear ini. Jadi dikatakan etnoreligius itu karena mereka adalah agama, religion, dan juga etnik.
etnik atau kesukuan itu. Ya merujuk kemana? Karena mereka ke anak-anaknya Yakov kepada Bani Israel gitu. Jadi mereka agamanya Yahudi, rasnya juga Yahudi. Paham ya? Itu yang paling penting itu. Ini kalau kalian belum bisa nguasain di sini nanti ke depannya agak susah. Gitu ya, Adi ya. Coba dicek lagi di slide-nya nanti itu, oke? Oke, coba ketiga. Nah nih, kenapa Yakov digelari sebagai Israel? Kenapa itu? Coba ini, Anapsi. Halo? Yahudi diberi gelar sebagai Israel karena waktu itu Yakov digelari sebagai Israel karena Yakov diberi gelar sebagai Israel karena dia bergulat dengan malaikat dan mengalahkan malaikat. Maka dari situ diberikan julukan Bani Israel, artinya pangeran Tuhan. Ya bukan Bani Israel, Israel aja. Bani itu artinya Israel. anak. Bani Israel itu Israeli pada 12 anak itu. Ya, anak-anak Israel itu. Ya oke. It's okay. Fine. Apa bagus. Oke, sekarang kemudian ini last question ini. Nah, kalau ini last question enggak perlu lah karena sudah apa arti Bani Israel? Bani Israel itu anak-anak, bani, abna, ibn dari Israel. Israel laisa faqat fi makna daerah yang seperti kita pahami daerah di Israel itu bukan ya, tapi Israel ini adalah gelar kepada Yakov itu. Baik. Ya, jadi menurut Ana cukup dulu di situ. Sebelum kita tutup dengan pembagian tugas, ada yang mau bertanya? Saya Ya, gimana bisa? Betul. jadi kan tadi kan Jacob itu kan diberi gelar Israel karena tadi kalau Anda menjelaskan di awal tadi kan bergulat dengan Tuhan lalu menang. Itu Ya. yang dimaksudkan dengan bergulat dengan Tuhan itu apa, Ustaz? Yang itu tuh kejadiannya. Wah itu bisa habis kajian kitab suci agak lama itu. Ya, tapi intinya di kejadiannya demikian. Jadi dia ya emang ada beberapa kisah yang dalam Ahdul Qadim itu dalam perjanjian lama itu tentang jidal atau gulatnya itu gitu loh. Ya, kalau intinya itu kan Jacob ini kan dia anaknya Ishak ya, dan Ishak ini adalah anaknya Abraham gitu. Nanti kita di pertemuan ketiga kalau nggak salah. Ya ketiga kalau nggak salah. Nanti ada diskusi tentang perjanjian abadi Tuhan dengan Abraham. Di antara kitab atau yang dijadikan materi utama dalam perjanjian itu adalah dari keturunan Abraham itu nanti bakal lahir para pemimpin bangsa-bangsa yang terpilih dan seterusnya. Dan dari Yakov itu terutama. Dan di antara yang menjadi ujian Tuhan kepada Yakov itu ya disuruh gulat dengan malaikat itu. Gitu. Paham ya? Jadi intinya gitu deh. Tapi kalau nanti kisahnya ya agak panjang karena ada sekian ayat di Genesis itu di kitab Kejadian itu. Gitu Hafiza ya. Syukuran. Ada lagi? Satu lagi mungkin? Gimnastia kasih siapa Fadl? Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya. Yudaisme itu Bani Israil yang merupakan turunan keluarga dari Abraham, Ishak dan dibawa oleh Jacob yang dimana tuh ceritanya tuh yang melawan malaikat tadi kan Ustaz ya. Jacob, jangan Jacob. Ya, Jacob. Ini manakah turunan yang masih memegang teguh agama Yahudi ini Ustaz? Di antara Leah, Zilpa, Bilal dan Rachel. Apakah semuanya membawa agama Yahudi yang dibawa Jacob itu Ustaz? Ya, oke, Anda tekan lagi ya. Makasih banyak Gimnastia Aziz. Bagus sekali pertanyaannya itu. Karena emang 12 sekte, 12 anak keturunannya itu membentuk sekte masing-masing.
Dan di antara sekte yang paling kuat, bukan sekte, sorry, di antara garis keturunan yang paling kuat itu adalah garis keturunan dari Levi. Levi ya, dari situ Levi itu adalah putranya, putra ketiga ya dari Leah. Dan dari Levi itu nanti namanya ada Levit. Levit itu yang menjadi para imam atau para rabi. Nah itu. Ya kalau ditanyakan bagaimana berpegang teguh, seandainya pertanyaannya itu ya mungkin Levi ini yang paling strong dalam berpegang kepada teologi Yahudi. Tapi memang di materi kita tidak membahas detail keturunan-keturunan itu ya. Nanti kita langsung shift di akhir, kita bakal bicara sejarah Israel itu aja. Oke. Gitu ya. Mr. Aziz, oke, tamam? Syukuran, ya baik. Ya, mungkin karena sudah keterbatasan waktu ini, mau share screen lagi sebentar. Ini ya, sih. Ini mohon dicatat sebagai tugas minggu depan ini. Sorry. Ya, jadi mudah saja tugasnya. Kalian review artikel ya, review artikel buat tugas minggu depan ini. Jadi kalian bisa cari di link seperti googlescholar.com, Akademia Edu, researchgate.net. Yang intinya adalah kalian mencari definisi lebih lanjut etnoreligiositas atau etnoreligius atau etnoreligion. Ini udah tulis ya, etnoreligius, etnoreligiositas, dan etnoreligion. Ya ini mohon maaf ya kalian memang ini masih baru, tapi lagi-lagi Anda tekankan memahami definisi ketiga ini penting banget dalam memulai diskusi tentang Judaism gitu. Oke, jadi biar memperkuat pemahaman kalian di sini, kita kasih tugas ya. Di-download aja, di-download artikelnya bebas, mau bahasa Inggris, Indonesia, Arab juga boleh. Kemudian ya ditulis aja rangkumannya, intinya apa sih definisi etnoreligion, apa sih definisi etnoreligius, apa sih definisi etnoreligiosity atau etnoreligiositas di bahasa Indonesia gitu ya. Nah, nanti minggu depan kita diskusikan sebelum masuk ke materi selanjutnya insya Allah. Ya. Baik, mungkin demikian ini karena sudah lebih dari 20 menit, maka kita cukupkan sampai di sini dulu. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Ini agama yang ya belajar agama-agama itu selalu unik. And maybe Judaism is one of most interesting in all religions gitu. Ya, terima kasih buat partisipasi dalam kelas kita pagi hari ini. Mari kita tutup bersama membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Manfa'na bima 'allamtana wa 'allamna ma yanfa'una wa naqra doa fardul majlis. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Terima kasih sekali lagi buat partisipasinya. Sampai jumpa lagi kita minggu depan ya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Thank you. Saya langsung live ya.